Ya, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang harus bahagia karena 3 keberuntungan. 1, harus bahagia karena beruntung terlahir sebagai manusia. Yang kedua, harus bahagia karena beruntung dalam perjalanan hidup ini ketemu dengan Dhamma. Syukur-syukur menerapkannya. Dan yang ketiga, harus bahagia karena beruntung masih hidup sehingga masih bisa mengumpulkan jasa kebajikan untuk dibawa ke kehidupan berikutnya. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ibu bapak saudara-saudara, kita sampai di akhir bulan Oktober 2022. Cepat sekali waktu berlalu. Dan seperti biasa di akhir bulan, Dhamma Talk di Wihara Bodhiwangsa ini diisi dengan format talk show. Berada di studio bersama saya seperti biasa pecinta Dhamma, sahabat Dhamma, Dr. Susan dan Pak Adianto yang selalu minta posisi sebagai moderator. Jadi kalau kita lihat bulan Oktober ini, tanggal 10 itu merupakan hari kesehatan mental. Maka jangan heran kalau kaos kami berdua ini take care body and mind, ya. Mari kita jaga apa yang sudah kita miliki, tubuh kita ya kita jaga, pikiran kita apalagi. Lalu karena untuk menjadi sehat tubuh dan pikiran dibutuhkan kerja keras. Nah, ini bisa kita harus ya? Kerja keras, kerja cerdas, dan jangan lupa kerja gembira. Ibu bapak saudara-saudara, kalau dulu waktu kita di SD mungkin ada pelajaran hafalan. Dikatakan mensana in corpore sano. Gitu ya. Artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Itu kita hafalin bener itu. Kalau ulangan keluar gitu ya. Tapi sesudah mengenal Dhamma, kita melihat bahwa tidak semua apa yang merupakan hafalan kita itu benar-benar benar gitu. Karena kalau kita lihat sekarang ini mungkin gaya hidup sudah lebih jauh di sana. Fasilitas kehidupan untuk fisik segala macam ada. Tapi jiwa yang namanya pikiran batin ya, tanda tanya besar, apakah benar-benar kita ini sehat jiwanya, sehat mentalnya, sehat pikirannya, sehat batinnya. Maka kalau kita pergi ke moderator nih, gimana nih? Ya, menarik kalau kita angkat tentang kesehatan jiwa. Ini bahkan istilah kesehatan jiwa ini mempengaruhi semua terminologi yang kita pakai. Sekarang tuh nggak ada orang yang nggak boleh dibilang namanya orang gila. Orang dengan gangguan mental, kesehatan kejiwaan. Jadi dengan gangguan jiwa, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Padahal kalau Dhamma, jiwa itu nggak ada. Demi memperhalus supaya tidak gila, atau memang untuk membedakan ada orang gila beneran apa orang dengan gangguan ya. Nah menarik Bu, saya mungkin ke Bu Susan. Yang dimaksud dengan terganggu jiwanya ini seperti apa sih, dan kasus-kasus yang mungkin nanti juga langsung Ibu jelaskan yang Ibu temukan itu seperti apa sih? Ya, menarik juga ya, saya mendengar Bulani tadi di Dhamma itu nggak ada jiwa. Nah nanti mungkin
ini perlu dijelaskan juga karena pasti yang terganggu ya, jangan ya. Jadi yang terganggu itu apanya kalau menurut ajaran Dhamma gitu ya. Nah, kalau di psikologi itu memang ada perbedaan besar antara sebetulnya tuh mind ya. Kalau kita lihat itu bukan jiwa tapi sebetulnya tuh pikiran gitu. Nah, kalau ini Sebetulnya Dhamma ini. ya, sebetulnya mind gitu. Yang dijelaskan sebenarnya itu bukannya mind ya. Ya, Mind. jadi lebih ke pikiran yang terganggu gitu kan. Tetapi mungkin itu agak sulit ya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Orang dengan gangguan pikiran gitu. Karena orang merasa ya kadang-kadang pikiran saya terganggu kan gitu. Nah, sementara kalau gangguan jiwa itu kayak lebih ada cara berpikir yang menetap gitu ya. Yang sifatnya itu lebih menetap dan itu menjadi menjiwai sebetulnya kan itu. Menjiwai apa yang kita lakukan gitu. Nah, kalau di psikologi memang kalau yang disebut gangguan jiwa itu memang kategorinya adalah orang yang sudah benar-benar tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi kalau saya itu, ini bahasa anak gaul itu kan overthinking gitu. Terlalu banyak memikirkan segala sesuatu sampai nggak bisa berhenti ya. Yang namanya pikiran itu, asal itu tidak mengganggu fungsi, itu kita masih dikatakan ya kita mengalami stres gitu ya. Kita mengalami perasaan tertekan gitu. Asal saya masih bisa, kalau saya itu sebagai ibu rumah tangga masih bisa menjalankan fungsi saya dengan baik. Kalau saya sebagai guru, saya masih bisa mengajar. Saya sebagai anak bisa berfungsi sebagai anak dengan baik dan punya kesadaran atas apa yang dilakukan gitu. Nah, biasanya yang sudah masuk ke gangguan jiwa itu kalau semua yang dialami itu sampai mengganggu fungsi-fungsinya gitu. Dan biasanya itu hampir seluruh fungsinya terganggu gitu ya. Jadi misal fungsi kognitif saya itu sampai saya itu nggak bisa, kalau saya seorang siswa itu prestasi belajar saya menurun, itu kan berarti fungsi kognitif saya terganggu gitu. Lalu saya sendiri nggak bisa adaptif dari segi emosi. Jadi seharusnya situasi itu menstimulasi perasaan senang, saya nggak bisa senang. Kalau itu depresi. Tapi sebaliknya, kalau itu manik, seharusnya situasi ini menyedihkan, tetapi membuat saya tertawa terbahak-bahak gitu. Ini kan fungsi emosinya nggak jalan gitu ya. Lalu fungsi kinerja gitu. Jadi ada orang sih yang konsentrasinya terganggu, tapi kinerjanya masih baik gitu ya. Tetapi ini hampir semua fungsi itu terganggu. Nah, maka itu masuk ke gangguan jiwa. Tapi kalau belum sampai ke sana, kita nggak bisa mengatakan orang itu mengalami gangguan jiwa karena dia masih punya kesadaran. Dia masih punya kendali atas masalah yang sedang dialami. Dan dia tuh masih bisa paham pikiran saya ini sedang terganggu gitu. Tapi kalau gangguan jiwa, bahkan dia nggak ngerti kalau pikirannya itu sedang terganggu gitu. Kira-kira menurut orang lain, itu sudah nggak masuk akal gitu apa yang dia kerjakan, itu nggak logis gitu ya. Tetapi saya sebagai orang yang mengalami gangguan jiwa nggak ngerti bahwa yang saya lakukan itu tidak masuk akal gitu, kira-kira begitu. Tetapi orang yang belum dikategorikan gangguan jiwa sadar bahwa apa yang saya lakukan ini nggak masuk akal, tetapi saya sedang tidak bisa mengendalikan, kira-kira begitu. Nah itu memang kategorinya jadi ekstrim. Nah, sehingga mungkin istilah kalau orang gila itu gini, keberatan dari orang Amerika itu, orang gila itu label ke orang gitu. Jadi orangnya gila. Jadi kalau orangnya gila itu nggak bisa sembuh karena orangnya gitu. Kalau ini gangguan ya. Jadi kalau ini disembuhkan ya orangnya akan jadi baik-baik aja. Jadi saya ingat Bulani mengatakan, saya bangga dengan apa yang kamu lakukan, bukan saya bangga padamu gitu. Jadi ini mirip itu. Memisahkan antara apa yang sedang dia alami dengan dirinya sendiri. Betul. Jadi kalau orang gila itu ya yang gila itu kamu gitu, bukan perbuatanmu gitu. Nah ini menurut saya sejalan dengan yang Bulani sering katakan, saya benci dengan perbuatanmu. Jadi bukan benci kamu gitu ya. Nah ini kira-kira itu Pak. Baik kira-kira. Bu. Tadi kalau dari penjelasan Ibu, pikiran yang lebih banyak yang dibahas ketika kita membahas tentang gangguan-gangguan.
Nah, yang hari ini yang Ibu temukan tuh, dan sekaligus jadi penting juga untuk kita ketahui supaya jangan sampai kita sebenarnya termasuk di situ. termasuk jangan-jangan punya gangguan juga. Ini gangguan-gangguan yang hari ini yang Ibu temukan tuh seperti apa sih, Bu? Yang mempengaruhi banyak orang? Kalau yang saya temukan ya, ini sekarang ini fenomena digital nih Pak, gitu ya. Digital itu memungkinkan kita ya untuk segala sesuatu itu bisa virtual gitu ya. Bahkan sekarang ada metaverse itu ya, yang kita bisa beli, kita bisa investasi, tetapi itu nggak nyata gitu kan. Nah, ini yang membuat kita itu bisa apa? Kalau kita merasa tidak sedang punya masalah nih gitu ya, atau kita sedang tidak menyukai bagian dari kita yang menurut kita itu bukan sesuatu yang saya idealkan, itu saya bisa mengubahnya menjadi bentuk lain gitu dalam virtual gitu ya. Misalnya nih saya itu ada sisi, kalau dalam bahasa psikologi itu sisi pemarahnya gitu ya, ada sisi yang suka iri hati gitu. Sementara mungkin kalau dalam bahasa Dhamma itu saya itu masih punya loba dosa moha. Itu saya nggak mau nerima itu, bahwa saya itu masih punya pikiran yang belum bersih gitu. Dan saya maunya saya itu ya suci gitu. Nah, ini yang membuat saya lalu nggak bisa terima. Karena saya nggak bisa terima, maka saya bisa memecah ini gitu. Saya yang asli itu seolah-olah suci gitu. Padahal kenyataannya saya tuh masih punya banyak hal ya, keserakahan gitu ya, punya keinginan, punya tuntutan terhadap diri saya sendiri maupun terhadap orang lain, punya kemarahan, punya iri hati. Menurut saya tuh ya manusia itu masih punya itu semua gitu. Belum suci. Belum suci. Tetapi saya merasa nggak nyaman kalau tahu bahwa diri saya itu tuh banyak kotornya gitu. Nah, sehingga saya ingin menampilkan diri saya itu yang baik-baik aja, yang aslinya tuh baik loh saya gitu kan. Nah, sementara dorongan-dorongan yang kurang baik itu malah nggak diolah, tetapi saya pisahkan dari bagian diri saya jadikan alter ego saya gitu. Nah, ini kalau di dunia digital itu memungkinkan kita punya banyak account. Gitu kan, kita punya banyak akun. Nah, sehingga ini saya nama aslinya Adi gitu ya, tapi bisa aja saya punya akun Joni misalnya, atau bahkan saya punya akun namanya perempuan, Ida misalnya. Nah, itu bisa jadi karena saya nggak mau diketahui orang bahwa saya punya sisi yang itu gitu. Nah, ini menurut saya ini jelas terganggu ya. Orang nggak bisa menerima dirinya apa adanya. Ini kan lama-lama orang nggak menyadari nih Pak Adi. Nggak menyadari bahwa alter ego saya yang ada di virtual itu sebetulnya saya. Nah, ini mengerikan kan menurut saya. Apalagi ternyata yang dibuat ini alter ego di media atau di di platform yang dia bikin ini dapat respon lebih banyak ya daripada dirinya biasanya sendiri. Tuh lebih populer. Entah ini. Itu evil atau itu angel. Itu biasanya lebih populer, Bu. Entah itu evil, entah itu angel. Dapat itu like lebih banyak atau malah dibenci lebih banyak sesuai dengan hatersnya itu banyak gitu. Tapi itu saya senang karena anonim kan. Orang taunya si Ida tadi bukan Adi gitu, dan itu saya bisa berekspresi out of control gitu. Jadi nggak ada sama sekali kendali atas apa yang saya lakukan gitu. Itu termasuk gangguan yang serius ya saat ini. Sebetulnya. Sampai membuat apa sih Bu akibatnya? Ya kalau lalu dia tidak berfungsi dengan baik, itu jelas ya. Jadi kayak misalnya dia sendiri nanti akhirnya jadi bingung. Sebetulnya saya ini sekarang tuh sedang berperan. Seperti apa? Yang ini atau yang itu gitu. Nah, itu kan jelas fungsi identitasnya aja udah terganggu kan. Bulani lihatnya ini fenomena apa sih Bu? Kalau sampai orang zaman Bulani kan nggak kebayang ya ada Bulani punya akun. Saya merasa alangkah beruntungnya saya karena berada dalam satu situasi yang tidak terlalu banyak godaan untuk lepas dari as it is. Dhamma itu kan kebenaran. Jadi kalau kita ini belajar Dhamma, mempraktekkan Dhamma, kita ini berjalan dalam satu porsi yang nyatanya nyata.
Kalau saya dulu waktu kecil ya Lani. Jadi kamu mandang aku ya ini, nggak ada pura-puranya tiba-tiba blur ganti buat Lani yang cantik jelita elok banget. Ya kayak gini nih. Akibatnya yang terjadi adalah saya paham bener kenyataan itu apa. Kalau sekarang kan enggak. Kita terpuntang-panting antara semu dan nyata. Real dan sebenarnya itu kamuflase. Nah, hal seperti gini ini kan amat sangat bertentangan dengan kebenaran, mau itu tidak benar kok. Maka kalau melihat hal seperti gini, mungkin ya penting sekali bagi kita terus jadi memberikan satu kesempatan untuk merenung ya. Hari kesehatan mental. Emangnya kalau dulu kelihatannya nggak perlu ada hari kesehatan mental gitu. Kita nih ya sehat mentalnya. Tapi kalau sekarang melihat seperti itu, rasanya kita diingatkan gitu. Hari kesehatan mental. Mari kita ingat bahwa kita ini coba dilihat deh, sehat mental atau enggak sih? Makanya kita pakai kaos ini. Untuk mengingatkan. Tapi menarik sekali bahwa kalau dilihat, saya teringat dengan ajaran The Buddha yang mengatakan cuman segenggam daun, tapi ini yang akan membawa pada pembebasan. Nah sementara kita ini menuju kemana teh? Kan belenggunya kan gila-gilaan. Kalau dihubungkan dengan tadi, ini bisa sampai membuat gangguan mental, pikiran, dengan punya kesempatan untuk menciptakan alter ego lewat platform-platform digital. Kalau Bu Lani lihat dari spiritual yang disenggol atau yang di otak-atik itu bagian apa sih kalau yang alter ego ini? Nah, kalau tanya sama saya bingung. Saya nggak ada di dalam situ. Tapi ide bahwa ada avatar. Avatar itu aja kan udah menurut saya dan itu sudah ketidaknyataan yang dipercaya sebagai nyata. Dan ini apa enggak benar-benar moha kita ini di salah pandangannya di tinggi sekali. Lah kayak gitu kok mau enggak gila itu kan ya malah aneh. Dengan adanya Avatar sebagai film yang ditonton itu aja kebanyakan sudah wow gitu. Ya karena saya bisa jadi sangat beda ketika saya hidup di Avatar itu gitu. Tapi kan Avatar itu kan cuman film. Nah sekarang nih saya bikin sendiri. Nah itu kan lebih sudah tidak terbatas, kegilaan sudah tidak terbatas. Makanya menurut saya kita ini makhluk yang agak aneh gitu. Kita pengen, katanya setiap orang pengennya happy. Tapi yang kita jalani, kita ciptakan harian dan itu mendunia, itu hal-hal yang tidak nyata. Nah ini sebenarnya kita ini mau kemana sih gitu? Hidup dalam delusi ya? Ya, delusion toh. Ya, jadi kalau dulu orang itu melamun kebablasan itu udah diomongin gila, padahal belum gila. Itu cuman baru bercanda sejak kecil. Waktu kita kecil kan, misalnya nggak punya platform itu karena dibayangnya aja jadi melamun ya. Itu kan orang sudah bilang, ini gila ini, dia tuh ini. Nah sekarang orang itu bahkan sudah gila pun itu diacungin jempol gitu loh, karena keren. Kamu bisa menciptakan avatarmu sendiri tuh keren gitu, lalu like-nya banyak banget gitu. Jadi kayak dulu yang sebetulnya itu belum masuk gangguan jiwa. Kalau coba ada teman kita yang bayangin dirinya seperti apa dalam imajinasi, terus udah agak harusnya usia misalnya itu SMP sudah nggak gitu, dia masih gitu aja, temennya langsung ini orang ini aneh. Sekarang enggak loh Pak. Sekarang itu bahkan sejak kecil sih menurut saya tuh ya kita bisa beli baju sesuai dengan karakter yang kita inginkan toh. Sekarang dijual kostum dijual kan. Kalau zaman dulu kan paling sablon ya Bu. Zaman sekarang itu model-modelnya itu kan bisa mirip dengan tokoh di film gitu ya. Nah artinya
delusion di zaman sekarang itu tuh ada rewards-nya, ada reinforcement-nya gitu loh. Delusi ada. Dulu begitu delusi dikit orang mengingatkan. Iya. Ini gini gitu kan. Iya. Ini loh bahasa anak-anak itu. Iya. Lalu kita sadar, oh iya ya, saya itu udah kebablasan. Sekarang kita didorong untuk melakukan sesuatu yang nggak nyata. Bahkan anak yang nggak punya pikiran itu jadi aneh. punya pikiran Iya. gitu kan. Nah itu menurut saya sih Pak. Wow. Nah, ini kayaknya harus diperkuat dengan contoh. Apa sih yang kalau kami melihatnya mungkin kasus anak-anak yang pakai media sosial, kalian tampilin profil apa sih itu sesuai nggak dengan kenyataan kalian? Itu paling kami mengingatkan secara normatif. Tapi kalau yang sampai klinis yang ibu tangani itu sampai. Nah jadi ada dua nih, apa? ada dua ya Pak. Jadi fenomena di media sosial sekarang itu orang itu menampilkan kebalikannya. Jadi ini emang keblinger Bu. Jadi nggak punya alter ego. Akun gitu nggak punya, tetapi menampilkan kebalikan. Contoh nih, sebetulnya saya tuh nggak depresi, tapi saya menampilkan diri depresi supaya diperhatikan. Jadi kan kita kadang bingung ya Pak, ini depresi atau enggak? Setelah kita deketin, ya dia cuma cari perhatian aja gitu kan. Yang kedua, dia tuh depresi berat, tetapi menampilkan kegembiraan, sehingga kita agak sulit melihat anak ini sebetulnya butuh bantuan atau enggak gitu. Jadi ini yang enggak pakai alter ego itu sekarang itu banyak yang menampilkan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang sedang dia rasakan. Nah ini bagi ini juga sakit jiwa sebenarnya. Ya bagi guru, orang tua ya harusnya sih kalau orang tua cukup dekat ya. Tapi kalau guru itu kan sebetulnya enggak cukup dekat dengan siswa. Jadi kadang-kadang kalau nggak mengamati kesehariannya kan jadi nggak paham sebetulnya anak ini sedang happy atau anak itu sedang betul-betul bermasalah gitu. Nah ini banyak terjadi sehingga banyak kasus bunuh diri itu nggak ketahuan karena yang dia tampilkan itu berlawanan kebalikan dari apa yang terjadi. Ini aja kan udah pura-pura nih, sudah nggak menampilkan sesuatu yang nyata gitu, tetapi orangnya masih sama gitu. Ya kalau Pak Adi tadi masih Pak Adi gitu kan. Nah ini yang lebih ngeri itu Pak, yang alter ego itu orang itu bisa punya 3 akun dengan identitas berbeda, dan dia itu betul-betul bisa menampilkan 3 kepribadian yang berbeda. Yang dia tampilkan ingin dilihat bagus itu ya yang asli sebenarnya, yang sebenarnya gitu. Tapi karena enggak bisa dia ciptakan ini ya, gitu ya. Gitu kan. Jadi kayak misalnya saya ini Susan dosen ya. Saya sebagai dosen yang tegas, yang galak gitu ya Pak. Yang ini Pak so smart gitu. Itu saya tampilkan gitu karena saya memang identitas diri saya pengen dikenal sebagai Susan yang begitu dan sejak dulu itu gitu. Tetapi mungkin saya yang agak eksentrik itu enggak saya tampilkan di identitas saya, akun saya yang namanya Susan gitu. Nah saya itu punya akun lain gitu, namanya mungkin Santi gitu. Dan saya punya akun lain namanya Santo misalnya gitu ya. Nah di 2 akun saya ini saya punya perilaku yang berbeda sekali yang saya tampilkan gitu. Bahkan orang itu kalau diberitahu pun bahwa sebetulnya itu pemilik akunnya sama nggak akan percaya. Karena beda banget Pak gitu. Ini kan beresiko karena lama-lama saya sendiri tuh jadi nggak paham bahwa saya itu punya sisi yang itu yang harusnya saya olah. Kan kalau kita punya sesuatu yang kurang baik itu perlu kita olah. Tapi sekarang saya pisah-pisahkan kan Pak. Kalau saya pisah-pisahkan kan saya jadi nggak sadar bahwa itu adalah saya, sehingga saya nggak merasa butuh mengolah gitu. Karena udah saya titipkan di alter ego akun yang Santi. Yang ini udah saya titipkan di alter ego saya yang Santo gitu. Lalu kalau saya diminta refleksi, bisa jadi saya merasa apa yang harus saya refleksikan. Saya sudah baik banget itu ya. Iya kan? Misalnya begitu. Celakanya lagi gitu. Orang yang berinteraksi dengan saya jadi bingung kan. Karena sebetulnya saya itu yang mana gitu. Karena orang itu bisa sangat mengagumi saya sebagai Susan, bisa sangat membenci saya sebagai Santi. Itu kan ya bikin orang lain gila. Karena sebetulnya yang direspon orang yang sama, tetapi dia bisa merespon secara berbeda gitu. Dan
biasanya orang kalau tahu bahwa saya orang yang sama itu marah besar, Pak. Karena kayak dipermainkan ya. Saya mengagumimu sebagai Susan, ternyata tuh kamu punya sisi buruk yang saya benci. Dia tuh kayak merasa goblok banget gitu ya. Dibodohi ya. Dibodohin gitu. Nah, ini menurut saya yang akhirnya gangguan mental itu orang lain juga gitu menurut saya. Karena orang lain jadi kayak saya ini delusi enggak ya? Yang delusi siapa gitu. Jadi malah mereka jadi nggak pede. Lalu efeknya itu adalah tidak trust. Artinya gini, lalu saya selalu curiga, ini orangnya beneran dia atau bukan. Kalau misalnya saya punya friend, ini jangan-jangan di dunia nyata bukan dia gitu loh. Nah, ini kan mengerikan. Kalau sampai berrelasi aja itu mengurangi trust, ini yang gangguan mental kan jadi seluruh dunia kan. Karena nggak ada trust. Ini Pak Adi atau Ida ya? Jangan yang asli itu yang Ida atau yang Adi? Saya jadi bingung kan gitu, Pak. Relasi yang tercipta nanti jadi nggak sehat ya? Iya, karena saya nggak trust. Bahkan nanti saya curiga sama Bulani nih, Damatok, jangan-jangan Bulani punya sisi yang lain gitu kan. Nah, ini mengerikan. Bu, saya tarik mundur sedikit dari yang Ibu sampaikan nih. Bulani pernah sampaikan juga. Salah satu antidot ini kalau tadi ya, ada yang orang menggunakan sisi lainnya untuk saya ini depresi tapi saya tunjukkan gembiranya. Saya ini harusnya punya masalah tapi saya bikin tampilan atau apa yang saya tunjukkan ke orang seperti tidak ada masalah. Ini bukannya justru mekanisme yang bagus untuk ini ya? Untuk lepas dari penderitaannya. Itu kenapa jadi potensial yang harus yang kita awasi juga? Karena gini, yang saya gini, kalau misalnya saya itu punya masalah dan saya mengakui bahwa saya punya masalah, sebetulnya kan nggak masalah toh kalau orang lain lihat saya sedang punya masalah. Gitu. Tapi bukan ditutup-tutupi maksudnya. Bukan didramatisir bahwa wah masalah saya tuh kayak gini. Itu drama kalau itu. Tetapi bahwa orang melihat oh saya sedang punya masalah dan saya sedang berproses dengan itu menurut saya itu nggak apa-apa gitu. Karena kita tuh bukan orang yang sempurna gitu kan. Beda kalau masalahnya kecil sebetulnya. Itu saya dramatisir. Itu kan berarti saya memperbesar persoalan hidup saya lalu saya nggak cari solusi gitu kan. Nah, kalau menampilkan sesuatu yang berbeda itu kan saya nggak mau diketahui orang bahwa saya punya kelemahan. Itu ata banget ya kalau dalam bahasa damanya. Kalau ata itu kan berarti saya ingin menunjukkan bahwa saya itu super. Sombong. Saya itu super. Saya itu nggak mungkin depresi. Saya itu nggak mungkin kena masalah gitu. Nah, ini yang menurut saya bukan persoalan bagus dalam arti lalu bisa memecahkan persoalannya, tetapi karena dia tuh berpura-pura tidak punya masalah. Intinya itu berpura-pura tidak punya masalah gitu. Tetapi kalau saya tidak ingin orang lain terpengaruh oleh masalah saya itu beda. Saya itu pasti juga kelihatan bahwa saya punya masalah, tetapi saya tidak mendramatisir sehingga orang itu masih mau berkomunikasi dengan saya dan masih mau memberikan uluran tangan untuk membantu gitu. Jadi kayak orang ini masih bisa dimasukin gitu oleh orang lain gitu. Nah, artinya apa? Saya itu menunjukkan bahwa saya sedang punya masalah dan kalau kamu mau menolong, saya terbuka untuk ditolong. Tetapi kalau kamu tidak mau menolong, ya nggak apa-apa. Saya tidak akan menyebabkan persoalan lain di dalam hidupmu gitu. Nah, ini kan kejujuran ya Bu. Ini tuh kayak semacam ya inilah saya gitu. Kalau seperti Bulani katakan, ya saya sedang mengalami itu gitu. Nah, persoalannya orang itu kalau menampilkan masalah sekarang ini justru didramatisir. Lebay ya istilahnya. Lebay. Jadi kalau ini sih sebetulnya masalahnya kecil, tapi jadi digede-gedein gitu. Jadi ini yang menurut saya sih jadi keblinger. Sakit jiwa. Nah, sekarang tuh banyak tuh di sosial media itu ya, para selebritis itu entah YouTuber, entah artis betulan, sekarang kan sedang supaya rate-nya itu naik itu bikin masalah, tapi ngeprank gitu kan Pak. Baru-baru ini kan terjadi itu. Jadi kayak supaya dapat view banyak gitu. Nah, ini kan sampai dituntut di pengadilan Bu karena menipu publik kan. Gitu. Iya kan? Orang kan jadi merespon secara salah kan. Nah ini
ini kebalikannya tadi, sebetulnya saya nggak punya masalah. Iya. Gitu. Tapi saya mau hubungkan dengan yang sering Bulani nasihatkan tentang antidot ini. Kalau kita sedang lemah, ayo kita bikin kuat. Kalau kita sedang malas, ini hubungannya dengan kesehatan mental Bulani. Tadi supaya tidak berpura-pura. Tadi saya lihat kuncinya. Lain. Yang dikatakan Bu Susan ini kan pola pikirnya orang keblinger. Sementara kalau Dhamma itu kan pikirannya orang yang membebaskan diri dari penderitaan. Lain dong. Jadi misalnya saja saya tahu bagaimana pikiran bekerja. Karena pikiran itu hanya bisa dikuasai oleh satu hal, kesedihan misalnya. Kalau saya biarkan, kesedihannya akan membesar. Akibatnya saya dikuasai, pikiran saya dikuasai oleh kesedihan. Udah, kegembiraan tidak punya tempat untuk nongol. Nah, ada sesuatu yang namanya kesadaran kan. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang sekarang ini, dia tidak sadar apa yang sedang terjadi. Kalau kita ngerti bahwa ada kesedihan di dalam pikiranku, bukan aku sedih, ada kesedihan dalam pikiranku, maka untuk menepis supaya kita tidak jadi sakit jiwa tadi, ya kita munculkan lawannya, yaitu apa? Ya kegembiraan lah, semangat lah. Caranya gimana? Kerja keras, kerja cerdas, kerja gembira. Kita melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kita menolong orang lain. Kesedihan ini nggak punya tempat sehingga akhirnya dia akan lenyap. Digantikan dengan api semangat juang. Jadi hal-hal seperti gitu itu pola pikirnya orang yang beres dan mengerti bagaimana pikiran bekerja. Tapi kalau yang dikatakan Bu Susan tadi, orang-orang yang secara umum keblinger, kan mereka tuh sebenarnya nggak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka cuma main-main aja demi apa? Popularitas. Ata banget kan ya Bu Susan? Ata banget. Dan ata itu sumber penderitaan. Nah gitu kok mau cari katanya bahagia. Ya kan sudah tak mungkin. Dan ini Pak Adi, yang dilakukan itu bukan melakukan hal yang sebaliknya ya. Tapi itu sandiwara gitu loh. Beda. Menutupi supaya tetap menjaga kesan bahwa dia baik-baik saja. Kalau lihat dari luar toh. Ya, jadi kayak misalnya kalau tadi, oke, saya sedih. Baik, gimana supaya saya nggak sedih gitu ya? Mungkin saya harus keluar dari kesedihan. Misal nih, menolong orang. Dengan menolong orang lain, saya lihat orang lain bahagia. Itu mungkin ada penularan energi, saya happy gitu kan. Nah, itu kan berarti dengan sadar saya punya compassion gitu. Nah, sementara kalau yang tampilan berbeda itu tuh sandiwara. Jadi bukan sesungguhnya yang saya tampilkan gitu. Jadi kayak bermain peran gitu. Nah, ketika bermain peran itu kan sebetulnya di dalamnya itu kesedihannya tuh tetap gitu loh. Kalau Bulani tadi kan yuk kesedihannya tuh dipinggirkan, kita melakukan hal yang membuat kegembiraan itu muncul. Dan ini kan karma baik gitu. Mereka kan karma buruk semua. Yang dilakukan kan karma buruk. Bagaimana berpura-pura. Pura-puranya itu bukan pura-pura dalam pengertian yang baik loh. Tapi pura-puranya itu untuk memanipulasi. Nah ini kan sudah busuk kan. Dan sekali lagi tadi jelas banget itu tentang Atta lagi kembali ya. Bahwa dia tidak mau terlihat tidak jujur lah ya pada dirinya untuk supaya menciptakan kesan tertentu yang dia ingin ciptakan ke orang lain. Iya. Sebenarnya kalau kita kenal karma is cetana, karma itu adalah niatnya, maka kita harus periksa dong. Niatnya saya melakukan ini itu apa? Kalau tanpa niat yang bersih, ya akibatnya karma baik tidak dilakukan, karma buruk makin sering dilakukan, akibatnya ya bubrah semua. Ya sih, menurut saya sih niat Pak. Itu kayak kalau di kriminologi motif itu penting gitu. Jadi sama-sama melakukan perbuatan, berat ringannya itu motif itu satu gitu. Yang kedua baru dampaknya gitu. Jadi dampak yang ditimbulkan tuh seberapa, tapi motifnya apa. Jadi beratnya itu dampak dan motif gitu. Jadi ya maka profiler itu diminta selalu mencari motifnya apa. Gitu. Bukan perbuatannya, tetapi motifnya itu sebetulnya apa. Jadi kan intention ya, kalau di psikologi itu ya niatnya apa gitu. Tujuan dia itu melakukan itu apa. Karena behaviornya bisa sama. Tetapi
tujuannya beda. Sama-sama baik perbuatannya, tetapi yang satu tulus, yang satu manipulatif. Nah, itu Poin pasti karmanya juga beda berbeda. banget gitu. Saya dari bulan itu kita sudah lihat tuh persoalan ternyata yang namanya gangguan jiwa itu yang kita ulik-ulik sebenarnya pikiran. Dan munculnya itu tadi sudah dijelaskan itu banyak karena urusan ego, alter ego atau ata yang diopeni. Bulani sendiri melihat ini supaya tidak berkembang biak dan kita yang menyaksikan ini diingatkan supaya berhati-hati itu seperti apa sih? Supaya Sebenarnya kalau dalam hal itu saya merasa kita ini luar biasa beruntung ya kenal Dhamma. Karena kalau dari secara umum aja deh, semua Buddha mengajarkan jangan berbuat karma buruk. Karma buruk itu apa? Ya pokoknya yang buruk-buruk dengan niat buruk itu melalui 3 pintu lah. Mental, ucapan, dan fisik. Kedua, ajaran yang kedua, banyak lakukan karma baik. Kita kan butuh banget tuh. Ya pintunya 3. Jadi rasanya kok jelas banget ya. Dan ini belum cukup gitu. Saya nggak berbuat jahat, saya banyak kebaikan, belum cukup tuh. Kurang 1. Lakukan dengan pikiran yang murni. Bersihkan dari udah jelas lagi loba, dosa, moha. Jadi kalau kita kenal Dhamma dan ngerti bagaimana ini mesti menuntun kita, ya selamatlah kita. Kita nggak akan masuk di dalam hal-hal yang menyebabkan kita sakit jiwa kan. Lah sakit jiwa seperti tadi penjelasannya Bu Susan kan bikin saya juga melongoh-longoh ya. Ternyata tuh kayak gitu. Lah ini dunia mau dibawa kemana? Saya dari tadi mikir nih. Kita ini secara masyarakat bisa-bisa hancur. Iya. Menurut saya sih Hancur. kiamatnya tuh bukan kiamat fisik gitu ya menurut saya. Kalau dulu kan kita bayangin kiamat tuh fisik, bumi tuh hancur gitu. Kekeringan Kena bom panjang Ya, lah. menurut Iya. saya tuh kiamatnya tuh mental gitu. Iya. Mentalitas Betul. itu kiamat betul sih menurut Lah saya. kan serem loh dengan adanya medsos ini. Hmm. Ini satu yang digadang-gadang luar biasa. Wah ini racun loh kalau kita nggak Nggak hati-hati. hati-hati. Kan semuanya tuh kan cuman lie. Tuh. Kan seperti gitulah. Kita kepancing enggak? Iya. Luar biasa bahayanya. Makanya kalau saya selalu ingat kalau Sang Buddha itu kadang peribahasanya atau perumpamaan itu kan serem ya. Bahwa hidup ini sebenarnya penuh bahaya. Ibaratnya itu seperti kita pergi ke pesta alon-alon gitulah, pasar malam katakan gitu dengan segala macam Atraksi hiburan. Tapi di sini kita ada golok, sementara kita bawa minyak di sendok gini loh. Nanti kalau saya lihat sana udah gerus. Seperti gitu loh bahayanya kehidupannya kalau kita nggak hati-hati. Nah sekarang ini kan aneh. Sesuatu yang membawa kita pada jurang kehancuran. Lah malah ditepuk tangan lagi. Iya. Terus gimana? Itu saya ingat juga Pak Adi, dulu kalau saya main teater ya Bu, drama, itu kan saya harus masuk ke tokoh tertentu gitu. Itu sesudahnya kan ada debriefing. Saya harus dikembalikan ke saya yang sesungguhnya. Itu pun aja masih kebawa loh. Kadang kalau saya jadi tokoh antagonis, padahal udah habis latihan kan harus dikembalikan nih. Itu masih peran saya yang antagonis tuh di Masih di dalam kehidupan nyata saya. itu bisa muncul tanpa saya sadari. Saking menjiwai. Iya kan? Nah sekarang itu kan nggak ada debrief. Saya memang main di peran itu seumur hidup saya kan. Iya. Dan ditepuk tangan Iya. Iya, itu dia. Di dapat respon, Iya, like ataupun sebaliknya yang dia cari hate, ya. Itu Jadi semakin lama kalau saya bilang hari kesehatan mental itu harusnya tiap hari supaya kita nggak ingat. setahun sekali. Enggak setahun sekali. Serem ya. Lah kalau ini sudah kena di anak-anak muda, terus mereka tuh mau apa? Iya. Nah, Bu Susan, tadi Bu Lani menggunakan pendekatan Dhamma melalui mengingatkan kalau mau terbebas dari gangguan-gangguan kejiwaan atau kita sebut gangguan-gangguan mental tadi itu dengan melaksanakan ajaran The Buddha tentang
menghindari keburukan, tambahkan kebaikan, pikiran dimurnikan. Kalau secara klinis sendiri, ini bisa nggak jadi metode yang digunakan untuk mencegah? Ya, kalau di psikologi itu ada 3 cara berpikir gitu ya. Nah, yang pertama itu cara berpikirnya adalah kompetisi gitu. Nah, orang yang punya cara berpikir, cara pandang kompetisi itu lobah dosa mohanya pasti gede. Karena dia selalu ingin bersaing dengan yang lain. Yang dia maui itu kan keserakahan dan kebencian ya. Kalau orang berkompetisi, saya nggak mau itu, tapi saya maunya ini. Dan kalau saya punya pesaing, itu pasti saya akan menghancurkan orang yang saya anggap sebagai pesaing saya. Itu berarti kan saya kalau punya jiwa atau cara berpikir yang kompetitif, itu nggak mungkin bisa melihat kebaikan. Dan saya pasti pasti menuju ke delusion, karena orang berkompetisi itu akan membuat kacamata pembesar saya baik, orang lain itu jelek. Ada ya loh orang kayak gitu, ada. Itu emang ini Pak, jadi mental setting, dan ini biasanya itu diperoleh karena pengasuhan ya, lingkungan sekitar. Jadi entah sekolah, entah orang tua, itu ya hidup itu adalah kompetitif gitu. Nah ini celakanya lagi, compassionnya tuh nggak jalan. Betul. Gitu, dan dia nggak bisa perspective taking, dia nggak bisa lihat orang lain sebagai, itu ya nggak bisa, dia nggak bisa memahami, nggak bisa gitu. Jadi itu persoalan hidupnya hanya antara dirinya dan orang lain. Dia liani. Ya itu kalau orang hidupnya itu selalu berkompetisi gitu. Nah yang kedua, orang yang mendominasi. Jadi bukan berkompetisi lagi Pak. Saya merasa kamu tuh bukan kompetitor saya. Oh, ya? Iya, karena saya bisa menguasai. Jadi saya merasa superior. Begitu orang merasa superior, nah itu mohanya paling gede Bu, karena saya merasa superior. Kalau berkompetisi kadang-kadang masih inferior gitu kan. Tapi kalau saya merasa superior, ini pasti delusinya besar banget gitu. Nah, cara berpikir yang ketiga itu adalah saya giving others gitu, dan kolaboratif gitu ya. Jadi kalau saya punya cara berpikir berkolaborasi dan selalu memberi, ini yang paling sehat mental. Karena ada ruang bagi saya untuk menerima keburukan orang lain gitu, karena saya itu memberi. Lalu yang kedua, saya juga ada ruang bagi saya sendiri untuk menerima bahwa saya punya keburukan. Jadi refleksi orang yang punya cara berpikir itu pemberi ya, istilahnya tuh pemberi, dan juga kolaboratif, itu pasti ada ruang menerima orang lain. Ketika ada ruang menerima orang lain, dia pasti punya kemampuan refleksi. Karena untuk menerima orang lain itu saya perlu refleksi gitu. Dan ini yang menurut saya kalau di Erikson itu generativity gitu. Jadi kenapa di usia saya ini seharusnya saya sudah generatif gitu. Generatif itu artinya usia saya, maksudnya usia saya 50 ke atas itu harusnya generativity. Saya sudah nggak memikirkan diri saya sendiri. Saya harus memberi gitu orang lain gitu. Dan dunia ini bukan lagi ajang persaingan buat saya, tetapi saya menyiapkan dunia ini layak untuk didiami oleh generasi penerus saya gitu. Nah ini kalau sampai seusia saya itu masih krisis identitas, itu artinya saya berhenti. Dan krisis identitas di usia saya ini beresiko moha, lobah dosanya itu gede gitu. Kalau masih remaja ya dia masih bisa ditolong lah. Tapi seusia saya ini kalau cara berpikirnya masih begitu, nggak mungkin. Akut ya, sudah nggak bisa, nggak ada titik kronis balik. Toh, kalau seusia saya kan kronis gitu. Kalau remaja akut karena memang dia masih belum ini. Kalau seusia saya udah kronis tuh berarti kelamaan ya. Udah nggak bisa diotak-atik tuh kayaknya, udah berat banget. Betul. Nah itu jadi
bagaimana kalau pertanyaan Pak Adi tadi membuat orang itu sehat mental? Ya mari kita mengasuh anak-anak kita itu supaya punya cara berpikir kolaboratif dan berbagi. Itu Pak. Kolaboratif dan berbagi. Itu Pak intinya. Gitu. Baik. Saya mau singgung sedikit tuh yang konsepnya Erikson di usia perkembangan Erikson. Harusnya bukan generatif ya istilahnya ya. Apakah itu bisa ditumbuhkan di usia-usia awal? Oh bisa. Sebetulnya anak-anak itu perlu diajari gitu tuh sejak kecil gitu. Iya. Menurut Dan saya itu gitu. mungkin dijadikan kebiasaan. Ya betul. Hmm. Jadi ya memang anak nggak bisa kita paksa untuk memikirkan orang lain seperti seusia saya karena abstraksinya tuh belum Iya. jalan. Hmm. Artinya saya memikirkan diri sendiri aja masih bingung bagaimana saya diminta untuk memikirkan orang lain. No, idenya Artinya itu. gini, kadang kan kita ngajari anak saya, misal nih, ya kamu itu sekarang misalnya kurangi menggunakan plastik, gitu kan? Karena nanti kalau sampah plastik ini menumpuk misalnya, ini kan nggak bisa diurai oleh tanah. Nah sehingga tanaman itu nggak bisa tumbuh, makhluk hidup yang lain. Sementara ini kan resource untuk manusia juga gitu. Nah mungkin anak-anak yang masih TK, SD itu belum paham. Kenapa saya harus memikirkan nun jauh di sana, generasi saya mendatang, saya aja masih kecil. Tetapi bukan berarti nggak boleh diajarkan. Hanya kalau dia nggak paham, jangan dimarahin. Tetapi ini akan terbawa menurut saya. Jadi nilai-nilai yang kita tanamkan pada saatnya nanti itu akan dicerna dengan baik. Tetapi orang tua nggak boleh memaksa kalau dia belum paham di usianya itu. Kita perlu yakin bahwa di suatu saat nanti dia tuh akan flashback gitu loh Bu. Oh ini tuh yang ibu saya ajarkan dulu. Ketika sekolah mengajarkan, yuk kita ramah lingkungan, SMP misalnya bisa flashback. Oh waktu TK saya ingat. Nah itu menurut saya. Jadi jangan berharap paham, tetapi bukan berarti tidak diajarkan. Baik, kolaboratif dan menjadi pemberi, kemudian generatif. Terus dari pandangan Dhamma, saya lihat relasinya cukup erat ini bahwa untuk jadi kolaboratif, dia bekerja sama dan bisa berbagi, itu pasti harus punya kualitas batin diri yang baik. Dia harus bersih dari karma-karma buruk, artinya dia berupaya menghindari kejahatan, menambah kebaikan, dan pikirannya dijaga. Itu sebenarnya mungkin sekali diajarkan lewat pemahaman nomor 1 ya menurut saya, baik dan buruk dulu. Baik dan buruk. Kalau kita nggak ngerti yang baik yang mana, yang buruk yang mana, bagaimana kita bisa tidak sakit jiwa gitu. Nah, kalau saya lihat orang-orang yang masuk dalam dunia virtual segala macam, itu nggak tahu kok yang baik mana, yang buruk mana. Mereka cuma ngejar yang menyenangkan yang mana, yang asik yang mana, yang keren yang mana. Mereka nggak ngerti kok yang baik yang mana, yang buruk yang mana. Karena kayaknya kehidupan yang sekarang ini determinasi hitam dan putihnya itu sudah tidak jadi terlalu penting. Adanya abu-abu. Karena dunia itu kan abu-abu. Itu kan sekarang yang film Marvel itu ya Pak. Tokoh jahat bisa jadi baik. Tokoh baik jadi jahat. Yang Marvel terakhir kan gitu. Iya. Sampai saya tuh nanya, Villain, kok ini sekarang jahat? Nah, suami saya jawabnya, kamu nggak ikuti Marvel sejak awal, menjelasin kamu itu sulit. Ini yang dulunya hero jadi tokoh antagonis itu kan saya bingung Bu. Saya kan jarang ngikutin. Loh ini kan dulu di film ini dia tuh pahlawan, kenapa sekarang jadi jahat? Nah itu gitu Bu. Jadi yang tadi yang ditekankan Bu Lani, di kehidupan sekarang tuh kayaknya orang diarahkan bahwa ternyata kehidupan tuh ada abu-abunya ya. Abu-abunya itu yang seperti apa sebenarnya? Karena kita memang tadi harus ajarin determinasi betul nih. Yang baik tuh yang seperti ini. Ketika kamu lakukan yang baik, artinya ada yang buruk yang harus dihindari. Itu kan sebenarnya memang harusnya kehidupan untuk secara harus moral dan etik dulu. Moral dan etik dulu. Moral Bagaimana, dan etik harus. Abu-abu itu kan cuman pinter-pinternya kita untuk justifikasi dan sebagainya. Tetapi kalau dari kecil itu anak-anak diajarkan sudah jangan menyakiti orang lain, itu karma buruk.
Jangan ngomong gitu loh, itu karma buruk. Jangan lakukan itu loh, itu karma buruk. Lama-lama mereka peka, maka kok menurut saya apa yang terjadi sekarang ini, bahwa akhirnya orang kebingungan, itu nggak akan terjadi. Bisanya terjadi itu ya karena loba dosa mohanya yang diangkat. Sudah nggak ngerti lagi ya. Ini akan membawa pada penderitaan loh. Mereka udah nggak peduli apa itu. Oh, mereka asik, keren, hebat, maju, likes, jempol, tepuk tangan. Dan ini kan sekarang ini media massa itu ngeri kan Bu, bisa memutarbalikkan fakta dengan skenario tertentu gitu, tentang kriminalitas misalnya. Itu kan kita ceritanya lama-lama berubah, itu nggak sadar loh Pak. Misalnya dulunya sih tersangkanya ini, lalu skenario-nya bisa berubah. Lama-lama kita tuh lupa sama tersangkanya ini apa yang dia lakukan gitu. Ini kan ngeri Pak menurut saya. Jadi lama-lama orang merasa berbuat jahat itu nggak apa-apa, gitu kan. Jadi semakin nggak jelas bahwa itu tuh jahat. Anak-anak belajar nggak apa-apa. Itu kejahatan yang sangat besar aja bisa kabur toh. Ya makanya mungkin amat sangat penting bagi kita untuk memang ya punya hari kesehatan setiap hari. Karena ini ya gangguannya akan semakin banyak kalau kita tidak hati-hati. Betul. Dan ya beruntunglah kita masih berada dekat dengan damai ya. Mungkin karena kita hidup di kota kecil, mungkin karena pekerjaan kita ini sebagai guru, jadi tidak terlalu banyak terumbang-ambing dengan serakahnya, diiming-imingin duit kita udah padahal mati nggak dibawa, dengan kebencian ini itu segala macam, bab 1, bab 2 terus jadi ya kembali pada beruntunglah kita karena hidup di tempat yang sesuai. Saya kira menarik sekali percakapan kita ngalor ngidul ini. Semoga kita bisa bertanya sendiri pada diri sendiri, apakah aku termasuk yang sehat mental? Apakah aku termasuk yang sakit jiwa? Tetapi kembali saya ingatkan, mungkin ada baiknya kita selalu meningkatkan kewaspadaan, kita meningkatkan kesadaran, sehingga sering kita masuk ke dalam diri untuk melihat pikiran macam apa yang aku bawa. Dengan cara begitu, kalaupun kita ini meleset, kita bisa kembali lagi ke jalan yang benar. Dan hal-hal seperti itu mesti sering dilakukan. Maka kembali ajaran Sang Buddha tentang meditasi amat sangat mengena di era sekarang ini, di mana orang sudah mungkin kehilangan kewaspadaan, kehilangan kesadaran pada apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang betul-betul ada, apa yang cuman virtual semu. Tapi semoga kita semua terlindung dalam kebenaran Dhamma karena kita terus menapak pada jalan kebenaran. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua.